Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa alihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil muslimin dan kita syirih kesedaran mahfudin anwar wa yujmi ma syirih min al-hasan wa jazna min al-syarah wa man hadara hadal majlis sabara rasulullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqiduhu. Ya, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqiduhu hiya arba'atun. Masuk pada bab asbabul hadas ini. Kalau yang ada judulnya, kalau yang tidak ada, ya tidak ada. Kayak punya saya ini tidak ada judulnya. Nawaqiduhu tawi piro-piro kang batalaken toharoh atau tuhur atau wudu. Iya yo nawaqiduhu iku arba'atun ono papat. Ahaduha utawi kang nomor siji ne arba'ah iku khuruju syai'in metune barang oleh metu min kubulihi saking dalan ngarepe man tegese kubul au duburihi utawa dalan burine man ilal maniya kejaba mani. Bahwasanya hal-hal yang membatalkan sesuci, bersuci, membatalkan toharoh dalam arti membatalkan wudhu. Ini ada 4. Yang pertama, keluarnya barang dari arah depan dan juga atau belakang, kubul atau dubur, kecuali mani. Karena mani ini adalah syai'un tohir, inda Syafi'i. Mani itu syai'un tohir. Bila mana, tetapi di beberapa madhab mani itu dikatakan najis, sehingga untuk menyucikannya cukup dengan hadas kecil dalam arti wudhu. Tetapi madhab Syafi'i mani dikatakan suci karena mani itu adalah bahan dasar manusia ya. Lek manusia kok mani ini najis berarti manusia ini najis. Tetapi konsekuensinya berbeda, yaitu harus al-ghuslu atau mandi besar, mandi wajib. Apa alasannya ta'abudi? Alasannya ta'abudi karena memang ada nas yang begitu, sehingga tidak bisa dilogika, tidak bisa dinalar. Walawin saddan lamun dadi katutup apa makhrajuhu, panggonan metune syai'. Wang fataha lan kebuka apa makhrajuhu, oleh kebuka tahta ma'idatihi ing dalem ngisore lambunge man. Fakharaja nuli metu apa al-mu'tadu barang-barang kang biasa metu. Yunaqadha mongko dadi batal wudune utawa sesucine. Apabila tempat keluarnya kotoran ini tertutup, bisa jadi tertutup karena memang lahir dalam kondisi kubul dan dubur tidak berfungsi, atau karena operasi. Kemudian terbukalah tempat keluar kotoran itu, posisinya ada di bawah lambung. Yang keluar adalah al-mu'tadu ay minal bauli wal ghaid, maka tetap membatalkan wudu. Wa kadzalan iku kaya mengkene-mengkene naqdul wudu. Nadirun utawi metune barang kang langka, jarang metu. Kadudin kaya dene uget-uget utawa set fil azhari ing dalam qaul azhar. Begitu juga membatalkan wudu bila mana
yang keluar adalah sesuatu yang jarang keluar. Maksudnya seperti dut ataupun apapun lah yang jarang keluar. Termasuk misalnya sampean makan koin ngono. Nah, mangan duit 500-an keuntal. Kemudian keluar juga bentuknya seperti itu. Itu dikatakan membatalkan wudu, tetapi barangnya tetap suci karena hakikatnya logam atau apa namanya dut atau apapun itu tetap suci. Au fauqaha ay awing fataha fauqaha, utawa dadi kabuka apa makhrajuhu fauqaha ing dalem dhuwure maidah. Wa huwa hali utawi makhraj iku munsadun katutup. Au tahtaha utawa kabukae ing dalem ngisore maidah. Wa huwa hali utawi makhraj iku munfatihun kabuka. Fala nakufala ay fala yang kudul wudu, mengko orang batal akan apa wudune fil azhari ing dalam qaul azhar. Atau makhrajnya tempat keluarnya itu terbuka tetapi posisinya ada di atasnya lambung, sementara makhraj asli munsadun, atau posisinya ada di bawah lambung sementara makhrajnya itu munfatih atau terbuka, maka ini tidak membatalkan wudu karena memang bukan tempat keluar asli. Asani utawi kang nomor loro iku zawalul aqli, ilangi akal. Illa nauma mumakinin kejaba turune wong kang netepaken, maka adahu ing panggonan lungguhe mumakin. Yang kedua yang membatalkan adalah hilangnya akal, kecuali tidurnya orang yang menetapkan posisi pada tempat duduknya. Yang ini nanti juga ada perincian lebih lanjut. Asal itu utawi kang nomor telu iku iltiqa'u basyaratayir rajuli, tetemune kulit lorone saking wong lanang, wal mar'ati lan kulite wong wadon. Illa mahraman kejaba mahrame fil azhari ing dalam qaul azhar. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit dari laki-laki dan perempuan, artinya sama-sama ajnabi. Illa mahraman kecuali mahram menurut qaul azhar. Wal malmusu utawi wong kang den demok iku kalamisin hukume kaya dene wong kang demok fil azhari ing dalam qaul azhar. Orang yang didemok itu bahasa Indonesianya apa? Orang yang disentuh, orang yang disentuh itu hukumnya sama seperti yang menyentuh menurut qaul azhar. Nah, tetapi qaul azhar ini kalau tidak salah ini qaul jadidnya Imam Syafi'i yang menyatakan baik itu yang disentuh ataupun yang menyentuh sama-sama batal. Tapi menurut qaul qadim yang batal adalah yang menyentuh saja, yang tersentuh itu tidak batal. Artinya yang batal lamis tok, karena yang memiliki qasdu itu adalah lamis. Sementara malmus yang disentuh tidak ada tujuan apa-apa. Nah. Wala tangkudulan ora batal wudune sapa sohiratun, apa sohiratun demok bocah cilik wadon. Wasya'run lan demok rambute wong wadon, wasinnun lan untune wong wadon, wa dzufrun lan kukune wong wadon fil asohi dalam qaul asoh. Tidak batal wudunya ketika seorang laki-laki menyentuh bayi perempuan, rambut kalau bayi perempuan karena memang belum lam tablu haddan tustaha fihi. Kalau rambut, kuku dan gigi itu li'adami madinati syahwat. Orang menyentuh rambut, menyentuh gigi, menyentuh kuku itu belum tentu ada madinah syahwat di sana menurut qaul asoh. Tetapi tetap bila mana orang lihat saja, kok menyentuh, lihat saja itu sudah ada syahwat,
yaitu membatalkan. Arabi'u tawi kang nomor 4 iku masu kubulil adami, oleh demok marang kubule menungso. Demoke bibat nil kafi kelawan jerone epek-epek. Yang keempat adalah menyentuh alat vitalnya manusia, menyentuhnya dengan telapak tangan yang dalam. Wa kadzalan iku kaya mengkene nakdul wudu fil jadidi ing dalam kala jadid hal qatu duburihi utawi demok bolongan dubure adami, la farju bahimatin duduk farjine kewan. Dan begitu juga membatalkan wudu menurut qaul jadid adalah menyentuh lubang duburnya manusia. Begitu juga, tetapi tidak membatalkan ketika menyentuh alat kemaluannya hewan. Wayang kudu lan dadi batal wudune apa farjul mayyiti, demok farjine mayit, alat kemaluannya mayit, wasohirilan bocah cilik lanang, wa mahalul jabi lan oleh demok panggonan nggon apa bahasanya lek mana dia, panggonan nggon kepotongnya zakar. Artinya setelah orang itu dikebiri, setelah diputus zakarnya, nah itu pok-pokane itu namanya mahalul jabi. Sing perempuan paham ndak wis karepmu lah. Lah nyate ngono kok lafate. Wa mahalul jabilan panggonan kepotonge zakar karena dikebiri. Wa zakarulan zakar al asyalu kang lemah syahwat. Wabil yadilan kelawan tangan asyal kang garai lemah syahwate. Fil asahi dalam qaul asah. Begitu juga batal wudunya tatkala menyentuh alat kemaluannya mayit jenazah, bayi laki-laki, kemudian menyentuh tempat terpotongnya zakar, kemudian menyentuh zakar yang lemah syahwat, itu pun juga batal. Begitu juga dengan tangan yang bisa melemahkan syahwatnya pada zakar fil asah. Wala yang wudu lan ora dadi batal wudune apa ra'sul asabi'i. Apa ra'sul asabi'i oleh ndemoke pucuke pira-pira driji. Wamalan apa wae bainaha kang tetep ing dalem antarane asabi. Tidak membatalkan wudu menyentuh dengan menggunakan pucuknya jari-jari, ujung jari-jari. Begitu juga yang ada pada jari-jari selama itu disebut jari. Artinya membatalkan hanya bagian dalam. Ini bagi yang mengatakan batas batinul kafi adalah pada ini bagian dalam kecuali asobe. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan batinul kafi ya semuanya. Karena orang menyentuh alat kemaluannya dengan jari itu pun juga syahwat, itu juga madinah syahwat. Nah, maka tetap membatalkan wudu. Wa yahrumulan dadi haram bil hadathi sebab hadas. Apa as-sholatu salat, wa tawafu lan tawaf, wa hamlul mushafi lan gawa mushaf, wa maswaraqihi lan demok lembarane mushaf. Konsekuensi bagi orang yang berhadas adalah haram bagi mereka untuk sholat, untuk bertawaf, untuk membawa mushaf, begitu juga menyentuh lembaran-lembaran mushaf. Wa kadzalan iku kaya mengkene haram bil hadas jilduhu utawi demok kulite mushaf utawa covernya mushaf itu. Karena jilduhu itu tabi li mushaf ala sahihi miturut qaul sahih. Wa kharitatun lan gambar wa kharitatun
lan gambar wasundukun lan kotaan fihima kang tetep ing dalem fihima kang iku tetep ing dalem jerone kharitah awi sunduk mushafun utawi ana mushafe. Begitu juga tidak boleh bagi orang yang berhadas itu bila mana ada gambar atau kharitah itu ya peta atau gambar lah, gambar yang gede atau sunduk atau kotaan yang di dalamnya ada mushafnya. Sekalipun yang diangkat adalah kotaknya itu menurut pendapat ini itu haram hukumnya. Wama kutiba lidarsi Quran. Wamalan haram juga opo ma demok tulisan kutiba kang den tulis opo ma lidarsi Quranin kedue mulang Quran kalauhi kaya dene tertulis ana ing papan fil asohi ing dalam qaul asoh. Begitu juga tidak boleh haram hukumnya menyentuh tulisan yang tertulis tujuannya adalah untuk dirasatul Quran seperti tertulis di papan menurut qaul asoh. Karena hukumnya kalau memang itu Quran, tulisan yang itu tulisan Quran itu hukumnya dihukumi sebagaimana Quran. Nah, sekalipun itu tertulis di lauh menurut qaul asoh. Berarti menurut qaul sahih muqabilnya tidak masalah karena cuplikan ayat, satu ayat yang ditulis di papan tulis itu tidak sepenuhnya disebut Quran. Wal asahu tawi qaul asah iku hillu hamlihi wenang gawa mushaf fi amtiatin ing dalem pira-pira barang wa tafsirin lan mushaf kang berbentuk tafsir wadana nira lan katumpuk marang pira-pira dinar la qalbu waraqihi tetapi ora wenang oleh bolak-balik lembarane mushaf bi'udin kelawan kayu utawa tongkat utawa apapun lah fil asoh ing dalam qaul asoh. Menurut qaul asoh boleh hukumnya membawa mushaf fi amtiatin yang itu tertumpuk pada barang. Misalnya antara mushaf itu, ini mushafnya, di bawah mushaf ini ada kitab-kitab. Nah, barang yang paling dasar itu adalah kitab sehingga sampean membawa kitabnya. Tetapi ini alasan kebolehannya karena memang qasdunya itu tidak menyentuh Quran tapi menyentuh barang lain. Atau juga membawa mushaf yang ada tafsirnya. Kan banyak ini mushaf yang ada tafsirnya. Itu boleh menurut qaul asoh. Di sini mutlak ya. Baik itu tafsirannya kurang dari jumlah huruf ayat Quran ataupun lebih dari itu atau mutasawin. Sekalipun ada ibarah yang mengatakan tafsir Jalalain masih diperdebatkan di sana karena ada yang menghitungnya itu sama bahkan kurang. Paling validnya ya ngitung dhewe. Hitung dhewe. Begitu juga halal membawa mushaf yang itu bertumpuk dengan dinar bila mana memang ada uang atau ada logam-logam, ada emas perak yang berbentuk dinar di sana. Karena qasdunya bukan menyentuh Quran tetapi menyentuh dinarnya. Tetapi tidak halal, tidak boleh hukumnya membolak-balik lembaran Quran bila mana dia hadas dibolak-balik dengan kayu atau pulpen atau apapun lah. Kayak wong jijik ya. Fil asoh. Berarti menurut qaul sahih tidak apa-apa. Sekalipun dia tidak punya wudu tetapi dia megang Quran selama niatnya tidak qiraah itu tidak masalah. Banyak di sini banyak khilaf. Pokoknya setiap pendapat mesti khilaf. Kecuali nanti ada redaksi ijma'an itu sudah mujma'. Kalau tidak ada redaksi ijma' ya khilaf kabeh. Wa inna sabiyya lan tem setuhune bocah cilik al muhditsa kang hadas
sapa sobi iku layum na'u ora dadi kacegah apa sobi muhdis ing dalam hamlul mushaf. Anak kecil yang dia berhadas itu tidak dilarang untuk membawa mushaf karena sulitnya anak kecil itu untuk toharoh, karena memang anak kecil masih belum mengerti kecuali yang tamyiz, dibedakan dengan yang tamyiz. Kultu ngucap sapa ingsun al asahu tawi qaul asah iku hillu qalbi waraqihi, wenange bolak-balik lembaran Quran bi'udin kelawan kayu, kelawan pulpen, kelawan apa lah. Boleh menurut qaul asah. Komentarnya Imam Nawawi. Wabihilan kelawan ikilah qaul qata'a wis netepaken sapa al-Iraqiyuna ulama-ulama bangsa Irak. Wallahu a'lam. Bahasa qata'a di dalam kitab fikih itu penelaahan yang sudah pasti, dan itu pendapat yang valid atau pendapat yang dipedomani oleh orang tersebut, sehingga disebut qata'a. Waman tayaqqona tuhuran, waman utawi sapane wong iku tayaqqona yakin sapa man tuhuran ing suci au hadasan utawa hadas. Wasyakka tetapi mamang sapa man fi diddihi ing dalam sewalihe tuhur au hadas. Ya amila mongko amal sapa man biyakinihi kelawan keyakinane man minat tuhri au hadas. Bila mana ada orang yang dia meyakini salah satu di antara suci atau hadas, setelah yakin dalam jangka waktu tertentu, setelahnya dia ragu pada kebalikannya. Artinya dia ragu terhadap hadas atau sucinya, maka yang diamalkan adalah yang dia yakini. Kalau dia yakin suci ya suci, kalau dia yakin hadas ya hadas. Falau tayaqqanahuma mongko lamun yakini sapa man ing tuhur wa hadas. Wajahila tetapi orang ngerti sapa man asabiqa ing keyakinan sing wis lampau. Bagaimana hukumnya? Fadidduma qablahuma. Fadidduma mongko iku nyuwali utawa sewalihe keyakinan qablahuma kang tetep ing dalem sadurunge tuhur wa hadas fil asah ing dalam qaul asah. Bila mana ada orang dia meyakini tentang suci atau hadasnya dia, statusnya dia suci atau hadas, tetapi dia tidak mengerti sebelum dia yakin suci atau hadas, dia hukumnya apa, statusnya apa, apakah dia berhadas atau dia bersuci. Jahilah sabib. Maka bagaimana hukumnya? Yang dianut adalah lawan daripada sesuatu yang sebelum tuhur atau hadas itu. Misalnya pada saat itu dia meyakini suci, kemudian sebelumnya dia otomatis masih muhdis, masih orang berhadas, maka hasilnya ketika bila mana dia itu ragu, maka kebalikan dari yang awal, yaitu kalau awalnya muhdis berarti pada saat itu suci. Tetapi bila mana pada saat itu dia ragu antara tuhur dan hadas, sebelumnya perkiraan dia sebelumnya adalah suci, berarti yang dia yakini hukum pada saat itu adalah hadas, sehingga dia harus wudu lagi. Fadiduma qablahuma fil asah. Yang paling penak itu sebabnya sudah yakin itu bil qarinah. Yakin itu sebabnya bil qarinah. Nah, yos itu yang dipedomani itu aja sing paling gampang. Kaidahnya yakin itu al yakinu la yuzalu bisyak. Itu paling gampang. Lah yang seperti ini hukum-hukum yang diperuntukkan untuk orang yang teliti, untuk orang yang ulama, orang yang khawas. Dia harus benar-benar hati-hati, ihtiyat di dalam pengambilan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang sepantaran dengan dia. Tetapi kalau orang awam, ada orang yang awam kok tanya, maka berikan hukum yang mudah bagi dia.
selama dia mampu melakukan. Yuqaddimu dakhilul khala. Sudah ganti fasal ya. Faslun fi adabil khala wa fil istinja. Yuqaddimu mendahulukan sapa dakhilul khala'i, wong kang mlebu marang khala, wong kang mlebu marang jamban. Saya mengerti jamban ya. Jamban itu ya WC itu. Mendahulukan yasarahu ing sikil kiwane dakhil. Wal khariju lan wong kang metu saking khala yaminahu ndingenaken ing sikil tengene kharij. Bila mana ada orang yang mau masuk ke kamar mandi, termasuk masuk ke WC, maka sudah barang tentu mendahulukan yang kiri, bila mana keluar mendahulukan yang kanan. Karena ini sudah kaidah mutlak, bila mana seseorang mau melakukan sesuatu yang itu baik, maka yang didahulukan adalah anggota kanan. Bila mana itu adalah kotor atau buruk, maka yang kiri. Itu kaidah mutlak yang ada di mazhab Syafi'i. Wala yahmilu lan ora wenang nggawa sapa dakhil dzikrallahi ing asma-asma Allah. Karena ini ada hadis bahwasanya Nabi itu ketika masuk ke kamar mandi beliau mencopot khotamnya yang di sana ada asma Allah. Lalu bagaimana dengan HP yang di dalamnya ada Qur'annya? HP-nya apa ditaruh di luar? Kalau ditaruh di luar colong wong. Itu bagaimana? Kalau HP itu apapun itu, baik itu Quran atau zikir-zikir yang ada di dalam HP itu sifatnya gambar. Gambar atau pancaran cahaya, sehingga itu tidak menurut qaul yang kuat itu tidak dihukumi mushaf. Sehingga itu tidak apa-apa sampai bawa HP di kamar mandi atau di WC selama sampai di kamar mandi di WC tidak wiritan, tidak ngaji. Ini ku lain lagi itu. Mari ini WC dibuka, HP ini buka Quran. Itu terlalu melampaui batas. Solih tapi kesolihan ya udah apik. Wayak tamidulan sesenderan atau tetanggenan bertumpu sapa wong jalisan hale lungguh yasarahu ing sikil kiwane wong. Bila mana dia ini dalam kondisi dia buang air kecil, maka tumpuannya itu adalah kaki kiri karena melancarkan pembuangan kotoran. Bahkan disunahkan untuk mengurut itu menekan perut atau natruz zakar. Natruz zakar itu apa bahasa Indonesia nih? Ya sikulah. Ya sebagai ngurut itu. Tujuannya agar semua kotoran itu bisa keluar secara penuh. Praktekkan dhewe lah itu. Wala yastaqbilu lan ora wenang madhep sapa wong al-qiblata ing kiblat. Wala yastadbiru lan ora wenang mungkuri sapa wong ing kiblat. Tidak boleh bagi orang yang qadil hajat dia menghadap kiblat maupun membelakanginya. Wa yahrumani lan haram apa istiqbal wa istidbar. Harame bisohroi ing dalam sohro atau ing dalam padang pasir. Sohro ini batasannya sesuatu yang ada di ada di tanah lapang yang tidak ada satirnya, itu sudah batasan sohro. Ya termasuk misalnya di UIN ini masih alas, sampai qadil hajat di sana itu termasuk sohro ini, karena dia bertatap muka langsung dengan dengan kiblat. Begitu juga ada yang mengatakan menghadap bahkan membelakangi matahari itu juga haram hukumnya. Wajib wudu lan ngadoh
wa yubaidu lan ngedohi sapa wong ing sohra wa yastatiru lan nutupi sapa wong nalikane qadil hajat. Kalau bisa tidak qadil hajat di sohra dalam arti dia menjauh mencari tempat yang khusus untuk buang hajat dan menutupinya. Kalau di WC apapun itu tidak ada ketentuan istiqbal dan istidbar kiblah, tetapi alangkah baiknya posisi klosetnya itu tidak menghadap atau membelakangi kiblat, itu yang paling baik. Walaya gululan ora nguyuh sapa wong fi ma'in ing dalam banyu rakidin kang anteng. Tidak boleh kencing pada air yang menggenang atau air yang berdiam. Wajuhrilan ing dalam wadah wa mawa ini kok double ini. Wa mahabirihin lan panggonan seliwar-seliwere angin. Apa seliwar-seliwar itu? Yes, gampang tertiupnya angin. Karena qadil hajat, kalau qadil hajat fi ma'in rakid memang ada nasnya. Kalau di wadah itu ya sebagaimana orang kok tanpa ada udzur, tanpa ada hajat apapun dia buang air di botol misalnya. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Atau dia qadil hajat pada tempat yang mana angin itu kencang, karena nanti akan kotorannya itu akan ngena kemana-mana atau akan nyebar kemana-mana. Tidak tahu kalau buang air kecil atau buang air besar di pesawat itu itu kotorannya nyeblok benda itu. Wa mutahaddatsin lan ora kena qadil hajat tegese nguyuh sapa wong wa mutahaddatsin ing dalem panggonan guneman. Panggonan guneman artinya tempat berbicara yang itu sudah umum. Sampean itu bagaimana itu? Ya kayak di taman Merjo itu. Sampean nguyuh ning tengah-tengah taman. Padahal itu tempat mutahaddas itu. Tempat lalu lalang dan juga tempat orang berbicara. Wa tarikan lan ing dalem dalan, ndak boleh. Wa tahtamus miratin lan ing dalem ngisore wit kang berbuah, itu juga ndak boleh. Jangan-jangan ketika sampean uyuhi kok buahnya malah ndak enak rasane. Walaya takallamu lan ora oleh guneman. Walaya takallamu lan ora wenang guneman nalikane qadil hajat walaya sampai situ. Dan tidak boleh berbicara ketika qadil hajat. Tetapi di sini tidak tegas Imam Nawawi mengatakan apakah ini haram atau makruh, sehingga nanti sampean lihat di kitab-kitab yang mutawalad, bila mana di situ ada nahyun jazim, larangannya tegas berdasarkan nas, maka itu hukumnya haram. Tetapi bila mana tidak ada larangan yang tegas ataupun tidak ada hadis di sana, maka bisa jadi makruh atau khilaful aula. Bukan tidak etis mulai, tidak etis. Walaya tanjilan ora kena istinja sapa wong bimaen kelawan nganggo banyu fi majlisihi ing dalam panggonane istinja. Kalau di raudhah ada ketambahan illa fil akhilah al mutakhadah lidzalik, kecuali pada tempat-tempat yang diperuntukkan untuk buang air besar atau istinja. Ini berlaku di sohrok ya, berlaku di sohrok. Bila mana di sana ada banyak air, posisi di sini istinja, maka dianjurkan untuk mengambil air yang agak jauh dari posisi istinja, karena khawatir di sana terkena air itu terkena oleh kotoran. Tetapi kalau pada kholak yang sudah dipersiapkan untuk
buang air besar atau buang air kecil, ya tidak apa-apa di sana. Maksud sampean arepe istinja ning jeding liyane. Kan tidak mungkin. Wa yastabri'u lan amrih lebaran, amrih ngetokaken sapa wong minal bauli saking nguyuh, saking kencing. Ai indang qita'ihi bitanahnuh wa natri zakar wa ghairi dzalik. Dengan berdehem. Berdehem itu juga melancarkan air kencing juga. Atau dengan ngurut zakar tadi, natrul zakar. Saja terus nih. Wayakulan donga sapa wong ainda dukhulihi ing dalem nalikane mlebu kholak, rupane doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahi ngawiti doa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Allahumma duh Gusti Allah, ini temen setuhune ingsun iku a'udzu nuwun kabawreksa sapa ingsun bika dateng panjenengan minal khubuthi saking pira-pira jin lanang lan khaba'is lan pira-pira jin wadon. Khubut wal khaba'is itu kalau di mahali itu dimaknai sebagai jin laki-laki dan jin perempuan. Wa inda khuruji lan doa ing dalam nalikane metu saking kholak, metune wong minhu saking kholak. Rupane qaul ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranaka nuwun sapa ingsun ing pangapura panjenengan. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi ya Allah azhaba kang ngilangaken sapa Allah anni saking ingsun al adza ing piloro wa afani lan nyehataken sapa ingsun sapa Allah ing ingsun. Wajib bulan wajib apa istinja bimain kelawan gawe banyu aw hajarin utawa gawe watu. Dene wajam uhuma utawi ngumpulaken mak wa hajar iku afdalu luweh utama. Wajib hukumnya beristinja menggunakan air atau batu. Sementara mengumpulkan antara air dan batu untuk beristinja ini lebih utama. Nanti penjelasan lebih lanjut bisa saya baca di Hasyiah Bajuri, cukup komplit di sana. Tetapi bila mana air itu sudah bisa menghilangkan atharun najasah secara pasti, ya pakai air saja. Maka di beberapa jamban atau beberapa WC itu kadang ada batunya, disiapi batu. Disiapi batu. Tapi batunya sekali pakai ya. Wafi ma'anal hajari lan iku tetep ing dalem sak makna marang hajar watu kullu jamidin utawi saben-saben barang kang jamid kang atos tohirin tur kang suci qolien tur kang bisa ngilangi najis ghairi muhtaramin kang ora den mulyakaken. Termasuk semakna dengan batu itu adalah segala bentuk, segala barang yang jamid, yang keras, yang suci, yang bisa menghilangkan najis dan tidak dimuliakan. Wajildin. Dan termasuk juga masih makna hajar adalah wajildin lan kulit dubiho kang den sama. Dubiho kang wis den sama apa jildin dunahurihi kang saliyane dunahurihi kang saliyane jildin wiri madbuh fil adhari ing dalam qaul adhar. Menggunakan kulit yang sudah disamak, artinya sudah disucikan, itu boleh digunakan sebagai media istinja. Tetapi bila mana belum disucikan dengan cara didibah, disamak, maka tidak boleh fil adhar menurut qaul adhar. Wa syartul iktisari utawi syarate ngringkes alal hajari ing atase watu iku an la yajifa yen to ora dadi garing apa an najisu barang najise walayan takila lan yen to ora pindah sapa wong min mahalihi walayat ro'a lan yen to
ora anyar teko apa ajnabiyun najis kang weneh. Syarat untuk meringkas menggunakan batu, artinya tidak menggunakan air, adalah ada 3. Yang pertama, barang najisnya harus benar-benar telah kering. Kemudian yang kedua, si mustanji tidak berpindah dari tempat asal. Yang ketiga, tidak datang lagi najis yang lain, kotoran yang lain. Walau nadara lan lamun to dadi langka apa barang metune apa najis maksudnya. Awin tasyara utawa apa bahasa tasyara itu? Utawa intasyara iku basa rada kasar iku gubrat. Ngerti gubrat apa kan? Najis itu kok ngendi-ngendi? Intasyara. Bleber. Intasyara itu bleber apa najis. Falkon adati ing dalam ngluwihi adati walam yujawis lan ora nglewati sapa man safhatahu ing permukaane zakar wa hasyafatahu lan hasyafahe zakar. Iku tasawuran dhewe ya. Jaza mengko menang apalah hajaru gunakan watu fil adhari ing dalam kaul adhar. Sensitif arek. Bila mana barang yang keluar itu adalah barang langka, barang yang jarang keluar, atau najisnya itu menyebar, melebihi adat, sementara si mustanji ini tangannya itu tidak sampai tangannya itu tidak sampai pada permukaan zakar atau sampai hasyafahnya, maka boleh menggunakan batu. Wajibulan wajib apa salasun masahatin telu pira-pira usapan walau bi atrafi hajarin senajan to iku kelawan pira-pira pucuke atau ujung-ujunge watu. Bila mana menggunakan hajar maka wajib 3 kali usapan sekalipun batunya 1 tetapi pucuk-pucuknya atau ujung-ujungnya batu. Fa illam yangqa mongko nalikane ora dadi resik apa mahalun najis atau mahalul masih wajibah mongko wajib apa ingqau bersihaken mahale. Bila mana dengan menggunakan salah satu masahat itu masih belum bersih mahalun najis atau mahalul masih, maka wajib dibersihkan sampai bersih sebersih-bersihnya. Tetapi wasunnah lan den sunahaken apa al-itaru gawe ganjil. Sunnah hukumnya membuat ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Wa kullu hajarin lan sunnah juga apa kullu hajarin gawe saben-saben watu likulli mahalihi kedue saben-saben panggonan mashu atau panggonan intik ingkok. Sunnah juga menggunakan setiap batu pada masing-masing usapan. Artinya batunya tidak 1, ada 2, 3 bahkan lebih per usapan 1 batu. Itu hukumnya sunnah. Ila den ucapaken apa yuwazza'na li janibaihi wal wasati. Yuwazza'na den bagi apa salas li janibaihi maring pinggir lorone hajar, yaitu yang pinggir kanan dan pinggir kiri, wal wasati lan tengahe hajar. Ada kil yang mengatakan demikian. Artinya ini yang jadi problem kedhaifannya adalah pada wasat. Karena wasat ini bukan torfu hajar. Wasat ini kan permukaan datar, bukan torfu hajar. Wa yusannulan den sunahaken apa istinja'u istinja biasarihi kelawan nganggo tangan kiwane wong. Berarti menggunakan tangan kanan hukumnya makruh. Walas tinjaalan ora ono istinja iku maujud lidudin krana metune uget-uget atau wadud atau set wa ba'arin lan kotoran bila lautin kelawan tanpa ngelabeti fil azhari dalam kol azhar. Tidak ada istinja atau tidak perlu istinja sama sekali sebab keluarnya
dud, karena dud itu tohir, atau kotoran yang tidak memberikan, tidak ada lausnya, tidak ada asar, termasuk juga apa namanya, ya kentut itu, kentut yang itu tidak ada asarnya. Ya, kalau ada asarnya ya keceret itu ini. Tapi ya bab istinja bapak ngono kuwi biasane. Itu karena barang suci atau barang yang tidak ada asarun najasah, maka tidak perlu istinja. Tetapi alangkah baiknya yang afdol ya tetap diistinjai, khawatir memang ada asarnya. Memang ada asarnya. Jam piro ya? Saya kurang 7 menit no. Farduhu masuk bab wudu. Farduhu tawi fardune wudu iku sitatun ana 6. Fardu wudu ada 6. Ahaduha utawi kang nomor 1 sitah. Iku niyatu rafni hadasin, niat ngilangi hadas. Awis tibahati muftakirin utawa niat amreh wenangi wong kang butuh ila tuhrin marang suci. Aw adai fardil wudu utawa niat nglakoni fardu wudu. Yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas atau niat untuk memperoleh kebolehannya orang yang butuh terhadap bersuci atau berniat untuk melakukan fardu wudu. Waman utawi sapane wong iku dama dadi langgeng apa hadasuhu hadase wong kamustahadotin kaya dene wong kang wong wadon sing gampang istihadah yukafahu mongko nyukupi ing man apa niyatul istibahati niat amreh wenange sesuci dunar rafi duduk ngilangi hadas ala sahihi miturut qaul sahih fihima ing dalem karone daimul hadas wa mustahadah. Bagi orang yang dia daimul hadas, begitu juga seperti halnya wanita yang mustahadah, wanita yang istihadah, maka cukup bagi dia untuk niat istibahatus shalah atau istibahatus thaharah. Tidak boleh dia niat untuk raful hadas karena sejatinya hadasnya masih ada. Ala sahih, menurut qaul sahih. Berarti muqabilnya sahih apa? Muqabilnya sahih apa kemarin? Fasid. Menurut qaul fasid berniat bagi daimul hadas dan mustahadah niatnya raful hadas itu boleh, tetapi ini fasid, hukumnya fasid. Wa man utawi sapane wong iku nawan niat sapa man tabarrudan ing ngalap kesegeran. Ma'an niyatin ing dalam sertane barengi marang niat mu'tabaroten kang den iktibar apa niat. Tegese niatin mu'tabarah ai min raf'i hadas awis tibahati muftakir aw adai fardil wudu. Jaza mengko wenang apa niat fi sahihi jaza mengko wenang apa niat fi sahih dalam qaul sahih. Bila mana orang itu berniat menggabung satu niat tabarrud, satu niat yang muktabar, maka boleh hukumnya. Karena niat tabarrud itu tidak muktabar, tetapi bila digabung dengan niat yang muktabar, yaitu raful hadas misalnya, itu menjadi boleh. Au ma utawa niyati marang au nawama gitu. Utawa niat sapa wong ma ing niatan yundabu kang den sunahaken lahu kedue man apa iki terusane apa wuduun wudu kakiraaten kaya dene maca Quran. Di kitab saya tidak ada, di kitab lain mungkin ada. Fala mongko ora wenang fil asahi dalam qaul asah. Atau orang itu berniat mayundabu lahu wuduun kakiraah. Niat terhadap kesunahan wudu. Misalnya niatnya itu bukan raful hadas tapi niat untuk membaca Quran, yang itu hukumnya sunnah, maka ini tidak mencukupi, tidak boleh atau tidak mencukupi menurut qaul asah. Wajibun lan wajib apa qarnuha barengaken niat di awalin
Den barengi bi awalin minal wajhi ai bi awalil wajhi kelawan basuh kawitane wajah, kelawan ngawali wajah basuh wajah. Wakila berarti ini wajib hukumnya menyertakan niat dengan melakukan pembasuhan wajah yang itu pertama kali basuhan. Wakila lan diucapaken apa yakfi bisunnatin qablahu, yakfi nyukupi apa kornuha bisunnatin kelawan awalus sunnah, kelawan basuh kawitane sunnah utawa kelawan nglakoni kesunatan qablahu kang tetep ing dalem sadurunge awalul wajhi. Misalnya sunnah membasuh telapak tangan misalnya, membasuh telapak tangan. Bila mana dia berniat di situ, menurut qil itu sudah mencukupi. Tidak perlu menunggu awalul wajhi. Tetapi ini qaul dhaif. Walahu lan iku tetep keduwene wong tafriquha sunnah iki, tafriquha utawi bedan-bedani niat ala a'dha'i ngatasé pira-pira gawutane man fil asahin dalam qaul asah. Sunnah hukumnya atau bahkan boleh lah, tarafnya ada yang sunnah ada yang bolehkan. Setiap kali orang membasuh atau mengusap itu diniati per basuhannya. Membasuh wajah niat basuh wajah, basuh tangan niat basuh tangan. Itu boleh menurut qaul asah. Menurut qaul sahih tidak perlu ngeribeti gitu. Ngeribeti. Pokoknya cukup lah basuh awal wajhi sudah cukup. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslu wajhi, basuh wajahe wong. Basuh wajahe wong wa huwa hale utawi wajah, hale utawi kang disebut wajah iku apa? Iku ma udwun baina manabiti ra'sihi kang tetep ing dalam antarane pira-pira cecukulane sirahe man goliban ing dalam kaprahe. Pamuntaha lihyaihi lan kepoke utawa pungkase janggut lorone man. Wa malan gawuta baina udunaihi kang tetep ing dalam antarane kuping lorone man. Yang dikatakan wajah adalah anggota tubuh antara tempat 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 tumbuhnya rambut pada roksihi secara umum, dan juga ini berarti sini ya, berarti batasnya sini. Ada nama nabi roksihi goliban wa muntaha lihyaihi sampai sini, sampai akhir janggutnya. Wama bena udunaihi. Lalu bagaimana membasuh roksu, lihyah dan juga udhun yang itu menjadi batas? Ya malayatimul wajib illa bi wajib. Wajib harus dibasuh. Karena bila mana tidak dibasuh, potensi besar udhun yang menjadi batas itu kemungkinan tidak terbasuh. Faminhu mongko iku tetep kategori wajah mau diulu gomami utawi panggonan kening bathuk. Gomam itu mepet ya, yang mepet di sini, mepet rambut. Apa bahasa apa? Ya situlah gomam itu. Wa kadzalika iku kaya mengkene mau diulu gomam at-tahzifu utawi mau diulu tahzif. Tahzif itu tempat tumbuhnya rambut tipis antara aidar dan naz'ah. Aidar itu ati-ati, aidar itu di sini, naz'ah itu kalau ada orang yang model rambutnya itu ngelekuk begini, ngelekuk begini misalnya. Naz'ah itu di sini, posisi yang tidak ada rambutnya. Nah jadi tahzif itu di sini. Ini namanya tahzif. Kenapa disebut tahzif? Karena orang-orang zaman dahulu termasuk perempuan itu sering memotongnya, menyukur, sehingga di situ mahal tahzif. Tapi itu tetap wajib dibasuh karena masuk kategori roksu, wajah, baru masuk kategori wajah. La naz'atani duduk yaitu tadi naz'ah itu apa bahasa Indonesia nih? Naz'ah itu naz'ah lah, pokoknya ikilah bagian ini.
itu tidak wajib dibasuh karena tidak masuk wajah. Tetapi alangkah baiknya dibasuh lah. Wa huma utawi naz'atani iku bayadoni, barang putih karone yaktanifani kang nutupi atau kang liputi apa bayadon annasiyata ngubun-ubun. Ya pokoknya ada warna putih-putihnya di sini. Warna putih-putihnya di sini. Nah, itu namanya naz'ah. Untuk ngucap sapa ingsun. Sahaha wis mentasih sapa al jumhur ulama, jumhur fuqaha. Annama di at-tahdhifi ing taman setuhune panggonan tahdhif iku minar ra'si termasuk bagiane sirah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi termasuk apa? Menurut jumhur yang sudah ditasih oleh mereka, maudu tahdhif itu bagian dari ra'su. Karena fuqaha berbeda pendapat. Mana yang dimasuk bagian dari wajah, mana yang dimasuk bagian dari ra'su. Wajah itu yang penting madzaharun minal mukhatab, sesuatu yang nampak oleh orang yang melihat, orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara. Ya misalnya Narjun yang ada pada depan karo aku. Bila mana Narjun dia melihat apa yang nampak pada posisi depan, yaitulah wajah. Jika nampak di sini, nampak telinga, nampak apa? Janggut. Nah, itu kaidah awalnya, tetapi menentukan fardun min afrodil wajhi itu yang jadi masalah, yang menjadi khilaf di situ. Apakah apakah rambut atau naz'ah itu masuk apa enggak, uzun masuk atau enggak? Nah, itu yang khilaf di sana. Terus ya, wa yajibu ghuslu kulli hudbin wa hajibin wa idarin wa syaribin wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim